Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bida'watihi wa man sana bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi setelah cukup lama mungkin ya kita tidak berjumpa di dalam majelis kita, yaitu majelis I Love Monday, I Love Myself, bersama saya Arsal Syah. Dan insya Allah mudah-mudahan walaupun tidak jumpa lama, eh, tetap semangat itu masih ada. Semangat untuk bersilaturahim, semangat untuk thalabul ilmi, dan semangat untuk sama-sama berjuang di jalan Allah, insya Allah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada di yang sebenarnya sudah masuk di bulan September ya. Tapi aura-aura kemerdekaan masih ada lah ya. Ditambah lagi juga ya banyak hal, banyak kondisi yang membuat orang selalu mempertanyakan apakah betul kita sudah merdeka. Setelah 80 tahun kita merdeka, apakah betul kita sebagai bangsa sudah merdeka? Dengan banyak catatan ya, dari mulai secara ekonomi yang masih lemah, dengan korupsi yang masih merajalela, dan lain sebagainya lah, dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Namun saya tidak ingin membahas itu karena memang bukan tempatnya saya membahas itu. Saya lebih ingin mengajak kita untuk refleksinya justru lebih jauh lagi, lebih jauh, lebih dalam lagi tentang eh, betulkah kita sudah merdeka sebagai individu, sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah sekelompok umat. Nah, ketika bicara tentang kemerdekaan atau tentang merdeka ini, Islam juga punya apa istilahnya, punya definisi, ya kan? Punya pemaknaan tentang merdeka itu. Dan rasanya sebagai seorang mukmin, kita lebih pantas untuk mengambil pemaknaan atau definisi tentang merdeka ini ya dari Islam. Eh, di antara pemaknaan tentang merdeka atau kemerdekaan kan di dalam Islam ini ada satu ungkapan yang cukup lugas yang disampaikan oleh salah seorang sahabat. Tentu kalau disampaikan oleh seorang sahabat, maka pastinya dia tidak akan lepas dari apa yang dia terima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mungkin dengan redaksi yang berbeda atau dia mengeluarkan ungkapan itu berdasarkan pemahaman yang dia dapat kan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam. Dan apapun yang keluar dari Rasulullah maka semuanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin tidak ada di dalam Al-Qur'an, maka pasti semangatnya tidak akan bertentangan dengan Al-Qur'an. Jadi berentet ya. Jadi ungkapan para sahabat dia tidak lepas dari pengajaran Nabi terhadap mereka, dan apa yang diajarkan Nabi pasti tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ini disampaikan oleh salah seorang sahabat namanya Rib'i bin Amir. Ya, Rib'i bin Amir yang ketika itu beliau menjadi utusan, ya, menjadi utusan kaum muslimin di dalam atau sebelum terjadinya perang Qadisiyah, ya, perang Al-Qadisiyah. Perang Al-Qadisiyah itu adalah perang eh, Islam atau kaum muslimin melawan Persia ketika itu. Dan bisa dibilang perang Al-Qadisiyah ini menjadi puncak dari peperangan antara kaum muslimin dengan Persia, yang itu menjadi bisa dibilang menjadi awal ya kan dari kehancuran Persia sampai kemudian dia betul-betul hilang dari muka bumi. Di perang Al-Qadisiyah ini terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketika itu ya Umar mengangkat
seorang sahabat, ya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, menjadi panglima perangnya. Dan saat ini kalau ditarik nasabnya gitu ya, maka beliau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketemu nasabnya itu di kakek yang keempat atau yang kelima gitu, kalau saya tidak salah. Kalau tidak salah dari Abdul Manaf, kan? Atau mungkin yang selain itu, tapi setidaknya dia ketemu dengan Rasulullah secara nasab. Ya. Eh, Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika saat mengirim Ribi'i bin Amir itu di dalam perang Al-Qadisiyah, maka pada saat itu Ribi itu ketika bertemu dengan eh, panglima besarnya dari Persia yaitu Rustum, ya, ceritanya ada banyak pernak-pernik ya, tapi pernak-pernik ini tidak perlu saya ceritakan, tapi karena saya yakin semua sudah mengetahui pernak-pernik cerita ini dari mulai ketika dia masuk dengan menuntun kudanya, kemudian membuat para pembesar dan panglima-panglima Rustum itu terbengong-bengong gitu nih, orang kok berani banget masuk ke istana atau masuk ke apa tempat panglimanya yaitu Rustum dengan menuntun kudanya. Lalu ketika dia mencari sesuatu, dapat dalam sebuah riwayat disebutkan dia mengambil sebuah bantalan yang menjadi tempat duduk, ya kan, apa istilahnya, dayang-dayang lah ya. Kemudian dia cabut pedangnya, dia tancapkan pedangnya di di bantalan itu, dan kemudian dipakai untuk menggunakan mengikat dari tali kekang kudanya. Nah, tapi kemudian yang terpenting adalah ungkapan dari seorang Ribi' bin Amir ketika dia ditanya oleh Rustum gitu. Di tengah keterkejutan dari Rustum melihat perilaku dan keadaan dari Ribi' bin Amir ini, ya, yang tadi masuk dengan PD-nya padahal pakaiannya yang lusuh biasa saja. Kemudian dengan beraninya dia berlaku seperti itu di hadapan seorang Rustum di saat dengan bahkan panglima-panglima besarnya Rustum pun tidak berani. Ketika ditanya siapa, istilahnya siapa kamu gitu dan mau apa gitu. Maka Ribi bin Amir itu ketika itu hanya memberikan jawaban dengan tiga tiga ungkapan. Beliau mengatakan ji'tu li tahririn nas min ibadatil ibad ila ibadatir rahman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ji'tu li tahririn nas min dhikkid dunya ila sa'atil akhirah. Lalu yang ketiga, ji'tu li tahririn nas min dhillil adyan ila hidayatil Islam. Itulah tiga ungkapan yang disampaikan oleh Rabi' bin Amir, yang ini menjadi sebuah ungkapan yang menggambarkan tentang kemerdekaan yang sejati. Nah, apa tiga hal itu? Eh, Kita akan bahas satu persatu nanti setelah yang satu. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi ya. Tadi ada tiga ungkapan ya, yang disampaikan oleh Rabi' bin Amir. Kita bahas yang pertama. Beliau katakan ji'tu li tahririn nas min ibadatil ibad ila ibadatir rahman atau ibadatillah. Kami datang, ya kan, jadi dia menyebutkan tentang siapa dia dan kaumnya. Kami datang
atau kami adalah orang-orang yang litahririn nas, ya kan? Untuk membebaskan manusia min ibadatil ibad, dari peribadatan, penyembahan terhadap sesama manusia, ila ibadatir rahman, menuju kepada peribadatan atau penyembahan kepada ar-rahman, kepada Allah semata. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, jadi kemerdekaan dalam pandangan Islam itu yang pertama adalah memerdekakan manusia dari penyembahan terhadap sesama manusia menuju penyembahan terhadap kepada Allah semata. Tidaklah dikatakan seseorang itu merdeka, tidaklah dikatakan seseorang itu memiliki kebebasan selama dia masih terkungkung, ya kan? Selama dia masih eh, terpenjara, ya kan? Oleh makhluk. Makhluk ini bisa manusia atau bisa yang selain daripada manusia. Eh, Selama dia masih memiliki ketakutan kepada makhluk, ya, kekhawatiran pada makhluk, harapan yang luar biasa kepada makhluk, ketundukan yang berlebihan kepada makhluk, hingga bahkan jika dia menyembah makhluk, gitu, maka sesungguhnya dia belum lagi merdeka. Kenapa? Karena dia membatasi dirinya terhadap sesuatu yang terbatas, yang keterbatasannya sama dengan dirinya. Ya, ketika dia eh, apa eh, khawatir, takut, ya kan, atau kemudian tunduk kepada makhluk, ya dia makhluk, yang ditundukinya makhluk, dan sifat makhluk itu diantaranya tidak kekal, artinya yang ditakutinya tidak kekal, dia pun tidak, sebagaimana dia juga tidak kekal. Yang ditakutinya itu punya keterbatasan, sebagaimana dia juga punya keterbatasan. Yang ditakutinya itu punya kelemahan, sebagaimana dia juga punya kelemahan. Maka bagaimana mungkin dikatakan seseorang itu merdeka jika dia masih membatasi dirinya terhadap makhluk yang memiliki keterbatasan? Bagaimana seorang mengatakan dirinya merdeka jika dia masih menyandarkan dirinya kepada makhluk yang memiliki punya banyak sekali kekurangan? Dia berharap kepada makhluk sesuatu yang makhluk itu tidak bisa memberikannya. Dia berharap sesuatu yang dia tidak bisa gapai, tidak bisa dia dapat, tapi dia berharapnya kepada makhluk yang juga tidak bisa mendapatkannya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT, maka dia akan selalu ada di dalam keterbatasan itu. Karena apa? Yang diharapkan, yang ditakuti, yang ditundukinya itu juga punya keterbatasan dan tidak bisa memberikan keluasan atau kebebasan sebagaimana yang dia harapkan. Tidaklah dikatakan dia terbebas atau merdeka jika dia masih terjajah oleh makhluk. Masih apalagi menyembah makhluk. Menyembah itu kan tanda tunduk, ya, tanda tunduk. Dan ketundukan terhadap makhluk itu bukan kemerdekaan, itu keterjajahan. Tapi ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah kemerdekaan sesungguhnya. Kenapa? Karena Allah itu memberikan kemerdekaan. Ya, Allah dengan segala keluasannya, Allah dengan segala kekuasaannya, Allah dengan segala ketidakterbatasan, ya kan, yang dia miliki, maka siapapun yang tunduk kepada Allah, dia akan tunduk pada ketidakterbatasan, dia akan tunduk pada keluasan, maka dia bukan tunduk kemudian dia lantas apa terpenjara, tidak, tapi dia melebur, dia masuk di dalam ketidakterbatasan itu. Dia menjadi hamba yang tidak terbatas, maka dia akan mendapatkan yang tidak terbatas juga. Dia menjadi hamba yang maha penguasa, maka dia pun akan mendapatkan kekuasaan. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam itu membawa manusia, mengarahkan manusia dari ketundukan kepada makhluk menuju ketundukan kepada Allah. Mengajak manusia dari ketundukan pengharapan terhadap apa-apa yang terbatas menuju ketundukan dan pengharapan kepada apa-apa yang tidak terbatas. Pada apa-apa yang
memiliki kekuasaan eh, yang sangat besar yang tidak ada batasannya, Allah Subhanahu wa taala. Maka eh, ketika bicara tentang penaklukan di dalam Islam, kenapa disebutnya adalah futuh atau fathu? Contoh misalnya penaklukan kota Mekah, futuh Makkah. Futuh itu artinya bukan bukan penaklukan sebagaimana penaklukan pada umumnya. Karena penaklukan pada umumnya yang dilakukan oleh orang-orang selain Islam, betul-betul menaklukkan yang kemudian negeri yang ditaklukkan itu menjadi lebih rendah, lebih hina, dan harus tunduk kepada yang menaklukkan. Tapi tidak dengan Islam. Penaklukan di dalam Islam disebut dengan fathu, ya kan? Yang artinya adalah, ya kan, membebaskan. Ya. Artinya apa? Membebaskan manusia, ya kan, dari eh, ketergantungan gitu kepada makhluk lainnya, dan apa, kelemahan-kelemahannya diajak menuju kepada ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kali kaum muslimin itu menaklukkan satu daerah, maka kemudian mereka mengalami kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Mereka betul-betul merdeka karena kemudian mereka memeluk Islam, dan tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Hatta yang menaklukkannya pun tidak ditakuti. Dia tidak takut kepada makhluk kecuali kepada Allah. Dan diberikan kebebasan, ya, diberikan kebebasan untuk kemudian eh, mengelola negerinya. Kan begitu rata-rata penaklukan dalam Islam. Ya. Nah, sahabat Asatib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semerdeka-merdekanya manusia ketika dia sudah lepas dari keterikatan, dari ketergantungan, dari pengharapan, dari ketundukan, bahkan dari penyembahan terhadap makhluk lainnya. Dan memberikan semua itu, ketergantungannya, ketundukannya, keterikatannya, ya kan, dan penyembahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah pencipta alam semesta, maka tidak ada yang pantas, atau tidak mungkin dia mendapatkan semuanya kecuali dari yang memiliki semuanya. Tidak mungkin dia mendapatkan uh, ketidakterbatasan kecuali dari yang maha tidak terbatas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kita akan bahas setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi ya pembahasan kita. Tadi yang pertama sudah, bahwa merdeka itu dalam pandangan Islam adalah, ya kan, tahririn nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Dan membawa manusia dari penyembahan, dari ketundukan, dari ketergantungan, dari harapan kepada sesama makhluk, sesama manusia, menuju pengharapan, ketundukan, eh, ketakutan dan segala macam hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segala maha. Ya. Lalu yang kedua, ya, sahabat Asa TV, bahwa kemerdekaan di dalam Islam itu sebagaimana disebutkan oleh Rabi' ibn Amir, ditahririn nas min dhiqtid dunya ila sa'atil akhirah. Membebaskan manusia dari dhiqtid dunya, dari sempitnya dunia, ila sa'atil akhirah, menuju kepada luasnya akhirat. Maka jangan pernah orang mengatakan dia merdeka jika dia masih terkungkung dengan dunia. Dia masih terkooptasi dengan dunia.
orientasinya masih sangat dunia, ya kan? Eh, harapan-harapannya masih semua yang sifatnya duniawi, harta, tahta, ya kan? Jabatan-jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Semua yang sifatnya duniawi itu dia sedikit. Kan kita juga sudah tahu ya, banyak hadis yang menyebutkan tentang sedikitnya dunia. Atau di dalam Al-Quran juga disebutkan, eh, fama mata'ul hayatid dunya illa qalil, kata Allah. Dan tidaklah kenikmatan dunia itu kecuali sedikit. Gitu. Dan qalilnya itu sedikitnya itu banyak dijelaskan di dalam hadis Nabi. Di antaranya bahwa apapun yang ada di dunia ini, segala kenikmatan itu, ya kan, jika dibandingkan akhirat itu, ya dia seperti jari, salah satu jari kita yang kita celupkan ke dalam lautan, ya, lalu kita angkat, lalu ada sisa air yang menetes dari telunjuk kita, dari jari kita itu, itulah dunia. Sementara lautan itu adalah akhirat. Ini perumpamaan ya tentu. Dan kalau mau dibandingkan, akhirat jauh lebih luas dibandingkan lautan itu. Tapi ini hanya perumpamaan saja untuk membandingkan betapa jauhnya, sedikitnya, kecilnya dunia itu jika dibandingkan akhirat. Atau dalam riwayat lain juga Rasulullah menyebutkan bahwa dunia itu, ya kan, hanya seperti separuh sayap lalat gitu. Separuh sayap lalat. Bahkan eh, apa lalat itu kan punya sayap dua ya. Ini cuma separuhnya doang gitu. Ya. Untuk sayap lalat aja dia nggak utuh gitu. Udah gitu disebutnya sayap lalat gitu. Bukan sayap burung, bukan sayap lebah. Iya, lalat itu kan di tempat yang kotor ya, hinggap-hinggapnya. Artinya ya dunia itu sebenarnya ya eh, nggak baik-baik, nggak baik gitu buat manusia kalau manusia hanya melihat dunia untuk dunia gitu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan. Jika orang masih orientasi pada dunia, orang masih ngejar dunia, masih apapun disandarkan kepada dunia, tidak senang kecuali dapatkan dunia, tidak bahagia kecuali dia miliki dunia, tidak disebut menang kecuali dia mendapatkan dunia, tidak, ukurannya ukuran dunia semua. Maka itu orang yang tidak merdeka. Kenapa? Karena dia masih dipenjara, terkungkung oleh yang kecil, gitu, ya, yang sedikit. Ya. Dia dipenjara oleh sesuatu yang bahkan sesuatu itu tidak bisa mendatangi dirinya. Ya kan, orang ketika menginginkan dunia kan, dunia itu tidak mungkin mendatangi dirinya, tapi dia yang harus mengejar dunia itu. Jadi saking lemahnya dunia itu, bahkan dunia itu tidak bisa mendatangi dirinya, tapi dia yang harus mengejar dunia. Tapi berbeda ketika bicara tentang akhirat. Akhirat itu luas, ya. Disebutkan dalam banyak riwayat, ya kan, dalam ayat tentang surga yang disebutkan luasnya seluas langit dan bumi. Gitu. Kita bayangkan luasnya langit, oh masya Allah, subhanallah, ya kan? Tidak ada yang bisa mengukurnya. Ya. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Dan akhirat itu, ya kan? Ya, akhirat itu eh, ketika kita apa mendapatkannya, ya kan, Allah akan memberikannya kepada kita. Ya. Ya. Akhirat itu ketika kita mendapatkannya, maka tidak ada yang kita rasakan kecuali kebahagiaan. Kecuali kenikmatan. Beda dengan dunia. Dunia itu kalau kita kejar, kita dapatkan. Yang ada kita kita merasa nggak puas. Kenapa nggak puas? Karena memang masih sedikit gitu. Dan kenikmatan dunia itu senikmat apapun ada rasa bosannya. Gitu. Ada rasa kepuasan itu kemudian habis. Gitu. Senikmat-nikmatnya, sebutlah makanan yang paling enak, kita akan menemukan kebosanannya. Ya, senikmat-nikmatnya, misal contoh ayam bekakak gitu. Kalau tiap hari kita makan ayam bekakak, bosan juga gitu. Ya, senikmat-nikmatnya, semewah-mewahnya sesuatu yang kita dapatkan, nanti seiring dengan perjalanan waktu dia jadi biasa saja. Beda dengan akhirat. Akhirat itu
Sekalipun setiap hari kita menikmati ya kan sesuatu, misalnya sebut ya kan di akhirat kita di surga itu kita akan mendapatkan makanan juga. Maka kita tidak akan pernah bosan dengan makanan itu. Saking nikmatnya, itu bahkan kebosanan itu tidak terjadi gitu. Dan apa eh, kita tidak akan pernah habis menikmatinya. Belum lagi kalau kita bicara dalam konteks variasinya. Apa yang ada di dunia ini variasinya luar biasa. Tapi sebanyak-banyaknya variasi kenikmatan di dunia tidak akan lebih banyak, bahkan sangat sedikit dibandingkan variasi kenikmatan di akhirat. Dalam hal ini adalah surga. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berorientasi kepada dunia, kita berorientasi kepada sesuatu yang sedikit, sesuatu yang kecil, sesuatu yang punya batasan apa ibarat main karambol gitu ya. Ya mejanya kan punya batasan. Akan tektok kita, ya kan? Kita akan tektok, nggak luas, nggak lepas dari kotak papan karambol itu saja. Ya tektok di situ saja, balik lagi ke situ lagi ke situ. Beda dengan akhirat dalam hal ini adalah surga misalnya. Maka kita nggak akan pernah tektok gitu. Nggak habis-habis. Maka orang yang berorientasi kepada dunia, ya dia seperti terpenjara. Terpenjara apa? Dengan batasan-batasan dunia itu. Kan kalau kita bicara penjara itu kan sesuatu yang membatasi kita kan. Ya, dinding ukuran tertentu dengan teralis di depannya. Nah, dinding itu kan membatasi kita. Dunia dengan semua keterbatasannya, dia akan membatasi kita. Seluas apapun dunia, dia membatasi kita. Tapi beda dengan akhirat. Ya. Beda dengan surganya Allah. Ya. Karena dia diciptakan khusus ya kan, oleh yang maha tidak terbatas. Ya. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Maka orang yang merdeka adalah orang yang mengubah orientasinya dari dunia dan semua yang berkaitan dengannya menuju orientasi kepada akhirat semata. Berorientasi kepada akhirat berarti berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berorientasi kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung ya di sesi akhir ini ketika kita bicara tentang tadi merdeka. Yang ketiga, ya kan, sebagaimana disebutkan oleh Rabi bin Amir tadi tentang merdeka yang sejati adalah litahriril litahririn nas min dhillil adyan ila hidayatil Islam. Bahwa ya kan, merdeka itu adalah ketika kita dibebaskan ya kan, dari kungkungan ajaran-ajaran ya kan, yang ada di dunia ini, ajaran-ajaran yang bersumber dari makhluk, dari manusia. Lagi-lagi, manusianya punya keterbatasan, maka ajarannya pun juga pasti punya keterbatasan. Manusianya punya kelemahan, maka ajarannya pun pasti punya kelemahan. Mindil dil adyan. Ya, dari kesesatan agama-agama, isme-isme, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh makhluk, oleh manusia, ila hidayatil Islam, menuju kepada hidayah Islam. Tidak ada ajaran, pemikiran, isme, agama yang bersumber dari manusia yang akan menunjukkan kita kepada sesuatu yang baik, kepada sesuatu yang yang berujung kepada kenikmatan.
ya kan? Sebagaimana Islam menunjukkan. Ya. Tidak ada ajaran-ajaran yang bisa mengantarkan kita kepada kebenaran, kepada petunjuk, kepada tujuan yang hakiki kecuali Islam. Islam itu mengantarkan kita kepada hidayah, ya, mengantarkan kita kepada petunjuk, dan petunjuk itu mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itu mengantarkan kita kepada kenikmatan, ya kan, yang Allah siapkan untuk kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Tidak ada petunjuk yang lebih, ya kan, jelas, lebih benar petunjuknya, ya kan, selain daripada Islam. Ya. Ajaran-ajaran yang selain itu hanya akan, ya kan, menyesatkan kita atau mengantarkan kita kepada sesuatu yang ujungnya buntu gitu. Ya, buntu. Kenapa? Lagi-lagi, kenapa buntu? Karena dia mentok di dunia saja. Tidak tidak menembus sampai ke dimensi akhirat. Ya udah buntu. Kalau buntu kan mentok. Yang namanya petunjuk itu, ya kan, mengantarkan, menyampaikan dia kepada keluasan, kepada sesuatu yang yang betul-betul akan menyenangkan dia, membahagiakan dia. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Islam. Islam itu adalah petunjuk yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang mengantarkan orang pada kebahagiaan, pada kenikmatan. Ya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun, ya, yang masih berkutat dengan ajaran-ajaran, ya kan, dengan apa, isme-isme, ya kan, dengan agama-agama yang sumbernya dari makhluk, dari manusia yang punya keterbatasan, maka dia tidak akan merdeka. Dia belum merdeka. Ya. Tapi kemerdekaan itu ketika dia betul-betul sudah bersandar kepada hidayah Islam, kepada Islam. Karena Islam itu memerdekakan, Islam itu membebaskan. Dan kalau kita lihat hubungan ketiganya itu, maka sahabat Asa TV, belum dikatakan merdeka seseorang kecuali dia melepaskan dirinya dari kungkungan, dari penyembahan, dari pengharapan kepada makhluk menuju, ya kan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju pengharapan, ya kan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut hanya takut kepada Allah, beribadah hanya beribadah kepada Allah, tunduk hanya tunduk kepada Allah. Lalu bagaimana caranya? Cara tunduk kepada Allah, cara takut kepada Allah, cara apa, eh, mendapatkan kebahagiaan bersama Allah adalah yang kedua tadi, dengan cara mengubah orientasi kita dari orientasi dunia menuju kepada orientasi akhirat. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dengan perjumpaan yang sesungguhnya dengan Allah itu di akhirat. Dunia ini hanya senda gurau. Dunia ini hanya main-mainan saja. Jadi dunia ini tidak lebih dari itu. Tapi dunia ini disediakan oleh Allah sebagai jalan kita untuk menuju keluasan akhirat. Ya. Jadi ubah orientasi kita kepada dunia menuju orientasi kepada akhirat. Dan untuk, ya kan, orientasi kepada akhirat itu berjalan, maka jadikan dunia ini sebagai jalan menujunya. Lalu bagaimana cara kita berorientasi kepada akhirat? Ya. Caranya adalah dengan memegang, ya kan, atau memegang ajaran Islam, atau eh, menjalani apa-apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya melalui Islam. Jadi yang pertama itu, ya, agar kita tunduk hanya kepada Allah, caranya adalah orientasi kita diubah. Bukan kepada dunia, tapi kepada akhirat. Karena berorientasi kepada akhirat berarti berorientasi kepada Allah. Berorientasi kepada dunia berarti kita berorientasi kepada makhluk, kepada selain Allah. Lalu bagaimana agar kita berorientasi kepada akhirat? Caranya adalah kan berislamlah. Ikuti ajaran Islam. Tinggalkan semua ajaran-ajaran selain Islam. Karena ajaran Islam itu adalah
praktek yang mengajarkan, memandu kita untuk sampai kepada akhirat dan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, jadilah manusia yang merdeka. Jadilah hamba yang merdeka. Jadilah manusia yang merdeka, yang wujudnya adalah dengan membebaskan diri dari terkooptasi dan terkungkung, terpenjara oleh manusia. Dengan membebaskan diri dari orientasi-orientasi sempit dunia, membebaskan diri dari ajaran-ajaran yang tidak yang hanya akan membawa kita kepada jalan-jalan yang menyesatkan kita. Tapi jadilah manusia yang merdeka dengan cara tunduklah hanya kepada Allah. Berharaplah hanya kepada Allah. Caranya adalah berorientasilah kepada akhirat. Jadikan dunia kita untuk akhirat kita, bukan dunia kita untuk dunia. Gimana menjadikan dunia kita untuk akhirat dan kita berorientasi pada akhirat? Caranya adalah ikutilah ajaran Islam. Ikutilah bimbingan Islam. Ikutilah semua yang sudah dipandu, yang ditunjukkan di dalam Islam. Maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang merdeka. Merdeka yang sejati, yang betul-betul tidak ada yang kita takuti, tidak ada yang kita harapkan, tidak ada yang membatasi kita, tidak ada yang mengekang kita, dan tidak ada yang menyempitkan kita. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya akan memberikan keluasan kepada kita, yang akan memberikan kemerdekaan kepada kita, hingga kemerdekaan itu berujung kepada kenikmatan yang tiada tara, yaitu surganya dan berjumpa dengannya. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah, semoga Allah menguatkan kita dan memampukan kita untuk menjadi manusia yang merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.